dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Saya Robert Setiawan ditemani oleh Saudari Pelika, dan pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang psikolog yang juga aktif melayani di Gereja Suara Kebenaran Injil, yaitu Ibu Pinkan Margareta, psikolog. Shalom Pak Robert. Shalom juga Bu. Shalom, Apa kabarnya Bu? Teh. Shalom. Puji Tuhan sehat. Amin. Oke. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang depresi. Di mana saat ini belakangan ini banyak sekali anak-anak remaja maupun orang dewasa yang mengalami depresi. Sebelumnya kita akan membahas tentang depresi Bu. Bu, menurut Ibu
Apa pengertian mengenai depresi, Bu? Oke, ya Pak Robert dan para Bapak Ibu sekalian, saya mengambilkan dari definisi depresi yang menurut American Psychological Association ya. Jadi supaya kita benar gitu acuannya ya. Jadi ini saya coba jelaskan dengan sedikit pelan supaya bisa dimahami. Jadi depresi gejalanya atau ciri-cirinya adalah situasi suasana hati. Jadi apa ya, suasana hati itu kalau orang bilang mood ya Pak Robert ya. Jadi suasana hati yang depresif. Depresif tuh sedih, kayak merasa low, kayak merasa nggak punya energi. Nah, kita orang biasa bisa sedih, jangan salah loh ya. Jadi misalnya kita habis dengar kabar yang kita nggak suka, kita sedih. Tapi kalau dibilang depresi, sedihnya tuh ekstrim. Lalu ini kuncinya, berkepanjangan selama 2 minggu minimal. Jadi kalau kita sedih itu kan kadang-kadang ya besoknya udah bisa cheers up lagi gitu ya. Tapi ini sedih dan depresif moodnya ini 2 minggu. Lalu ada pemikiran merasa nggak berharga, merasa gak jelas, bingung gitu ya. Dan secara fisik kelihatan ada pola tidur yang terganggu. Nggak bisa tidur, insomnia, atau tidur melulu, ngantuk melulu. Jadi bawaannya pengen tidur terus gitu ya. Lalu Ciri-cirinya, Bu ya? Ya betul. Lalu ada perubahan selera makan. Selera makannya makin meningkat atau sama sekali nggak mau makan. Jadi agak ekstrim. Makanya ini perlu dilihat hati-hati. Kemudian ini yang terakhir gini, badan itu rasanya kayak nggak ada tenaga. Jadi mau mandi aja rasanya kayak nggak punya tenaga gitu. Nggak bergairah ya? Nggak ada kayak, aduh cuman mau jalan, mau makan, mau mandi aja rasanya kok lelah banget. Padahal tidak sedang sakit, tidak sedang mengalami fisik yang terganggu karena penyakit gitu ya, penyakit fisik. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami. Jadi kita bisa katakan depresif kalau memenuhi ciri-ciri tadi, terutama jangka waktu 2 minggunya itu loh. Jadi 2 minggu terus menerus merasa depresif, merasa sedih, merasa bingung, merasa nggak punya energi, tidur terganggu, makan nggak enak. Nah gitu. Baru dari situ kita bisa cermati. Setelah 2 minggu, Bu? Kalau sudah lewat, ini makanya orang-orang kita mesti paham gitu ya. Kalau kita lihat orang terkasih kita udah 2 minggu, biasanya kalau di remaja itu moodnya jelek. Moodnya apa itu sebutannya tuh, kalau bahasa Inggris irritate mood. Kalau kita mungkin jadi anaknya jadi kayak sensi itu loh, bahasa sehari-hari kayak kok kelihatannya cemberut terus ya, kok kelihatannya, dan itu berlangsung terus. Kata kuncinya di situ ya. Kalau hari ini sensi, besok ceria, enggak gitu. Tapi kalau terus menerus 2 minggu, lalu kemudian tambah lagi sekolahnya jadi nggak beres, kerjanya jadi kehilangan mood gitu. Nah 2 minggu biasanya kita pakai sebagai indikator, oke ini perlu dilanjutkan untuk cek ke profesional apa enggak gitu. Tapi kadang anaknya itu sendiri menyadari nggak sih, atau orang tua yang mengalami depresi atau anak itu sadar nggak sih kalau gue posisinya nih saya lagi depresi ini? Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Ya? Makanya menjadi penting orang-orang di sekitar ya. Jadi either keluarga atau teman. Hari-hari ini tuh saya sering banyak mengedukasi. Kalau kesehatan mental orang lain tuh kadang-kadang yang ngalamin belum tentu berasa kan. Gitu. Tapi makanya kenapa kita perlu peduli, observe gitu ya. Ada perubahan apa nih di anak saya, di pasangan saya, di ya keluarga, teman gitu. Itu yang kita perlu aware. Mendingan ditanya, how are you, apa kabar kamu, are you okay, kan gitu. Nggak ada salahnya toh kita ngecek. Perlu diperhatikan lah ya. Yes, gitu. Bu, ya. Kalau menurut Ibu, pengertian mengenal bunuh diri itu seperti apa, Bu? Oke, jadi ini biasanya orang mengkaitkan depresi dan bunuh diri ya. Nah, kalau secara pengelompokan gangguan mental, memang dia di satu kelompok, namanya gangguan suasana hati. Tapi tidak selalu orang depresi akan berlanjut dengan bunuh diri. Bahwa orang bunuh diri karena depresi bisa jadi. Nah, jadi mungkin orang akan harus pisahkan. Nah, kalau bunuh diri tentu perilaku mengambil kehidupannya sendiri, itu jelas ya, mau caranya tindakan ya berarti sudah tindakan. Nah, biasanya kita pilah menjadi ada 3 tahap. Satu adalah berpikir tentang bunuh diri, jadi punya idea. Karena kalau orang yang sehat mental, ide bunuh diri itu
tidak bermain di otaknya semestinya kan gitu. Tapi ketika seseorang dalam fase hidupnya mulai berpikir, aku bunuh diri aja apa ya gitu. Nah itu sebetulnya kan sudah perlu kita cermati. Lalu yang kedua, merencanakan. Jadi udah mulai mikir, kira-kira bunuh diri itu caranya pakai apa ya? Nah celakanya sekarang kan Anda bisa googling di internet dan itu juga muncul. Gampang sekali saat ini. Mau pakai cara apa? Mau pakai, kalau misalnya obatnya apa? Kalau misalnya bunuh diri maka gantung diri pakai tali apa? Itu semua ada. Itu scary sih kalau menurut saya, kayak you can google it gitu. Dan jadi dia mulai merencanakan, bikin planning. Nah, tapi itu juga belum tentu. Nah, yang ketiga adalah mencoba. Attempted suicide. Namanya mencoba berarti gagal. Karena kalau sudah berhasil ya sudah gitu kan ya. Nah jadi biasanya kita lihat ini di tahap mana nih gitu. Apakah baru ide, apakah sudah bikin perencanaan atau sudah pernah mencoba. Jadi gitu, kalau dari aspek kesehatan mental biasanya kita akan klasifikasikan begitu. Cuman mesti beda sama yang self harm ya. Pernah dengar self harm nggak? Self harm itu yang misalnya kayak nyilet, itu biasanya mereka tidak lakukan di area nadi kan. Kalau bunuh diri kan memang tujuannya di nadi, tapi misalnya self harm biasanya kalau self harm itu di area-area yang bukan nadi, tapi pakai silet gitu ya. Jadi yang pecah tuh pembuluh darah kecil, bukan pembuluh darah nadi. Kalau itu berarti dia kayak baru berniat tapi belum senekat itu kali ya. Self harm sendiri perilaku yang mengindikasikan gangguan kesehatan mental, bisa karena stres, bisa karena depresi juga, tetapi belum sampai pada tujuan mau menghabisi nyawa gitu, belum. Itu kayak adaptasi karena rasa sakit di jiwa yang luar biasa. Jadi mengeluarkan rasa sakitnya itu dengan self harm itu agak beda topik sih. Tapi ya memang juga jangan dianggap sebagai kewajaran gitu. Oke Bu, kalau pada saat ini kan orang menghadapi masalah yang begitu berat, kayaknya sekarang gampang sekali ya solusinya bunuh diri gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu seperti apa itu Bu? Pertanyaan yang berat. Kayaknya gampang sekali anak sekarang. Kalau saya merenungkan mungkin kita perlu mencoba berempati. Nah tadi misalnya kita kan menganggap kok orang pikir bunuh diri solusi. Itu kan dari sudut pandang kita. Tapi kalau kita coba berdiri di dalam kehidupan mereka, saya tuh mencoba berempati begini. Orang yang sampai akhirnya memilih bunuh diri, itu ada awalan ceritanya tuh gini, dia menganggap gini, aku ini tidak berharga, itu satu. Jadi harga diri kita itu tidak ada gitu loh. Keluargaku nggak sayang aku mungkin gitu ya. Aku dimarahin terus, aku disalahin terus, apa yang kulakukan gagal. Atau mungkin habis kehilangan orang yang dia kasihi dan dia merasa kalau orang itu tidak ada, aku juga tidak ada gitu. Jadi coba kita berempati gitu ya. Awalnya kan dari harga diri yang kemudian turun sekali. Terus ya buat apa dilanjutin hidup ini gitu ya. Setelah itu dia juga melihat tidak ada harapan. Tidak ada, buat apa kalau aku terusin juga gitu. Jadi coba kalau kita berdiri di poin itu ya, kan jadi logis, sistematis ya. Logikanya itu jalan. Gak berharga, gak ada harapan, lah buat apa diterusin. Hope ya. Nah, ya diselesaikan aja toh, gitu. Saya berusaha untuk kita keluar dari, seringkali kalau kita yang nggak mengalami itu tuh kita jadi judgmental ya. Iya betul. Kok lu cemen banget sih gitu aja. Nah, gitu ya. Loh. Kok lu cemen sih segitu aja, lu nyerah, gua nggak nyerah lo. Lah, itu yang seringkali salahnya kita tuh di situ. Kita nggak berusaha memahami dari sudut pandang dia. Ukurannya ukuran kita toh. Kemudian aku mau nanya sih, gimana sih kita tuh tahu kalau nih orang nih sedang planning bunuh diri nih gitu kan, karena kadang kita lihat orang dia depresi tapi ya udah depresi tapi nggak sampai kepikiran dia udah planning bunuh diri loh gitu. Ngelihatnya tuh seperti apa gitu. Unless dia memang kirim signal. Nah biasanya sekarang kalau kita bicara anak-anak remaja, pemuda tuh biasanya kirim signalnya kan lewat sosmed. Bikin status-status yang agak-agak ini kenapa gitu ya. Itu satu. Atau pernah tercetus. Ya udah kalau gitu gue mati aja misalnya gitu. Kayak bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sangat sangat nggak ngomong, nggak ekspresif. Sebenarnya kita bisa gini loh, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau orang sehat mental itu peluangnya sangat kecil dia bunuh diri kan. Nah berarti satu step kalau kita pengen tahu
ini orang punya peluang bunuh diri atau enggak adalah dia sehat mental apa enggak. Makanya bunuh diri itu sebetulnya udah kayak final step ya. Saya lebih mengajak kita untuk mulai aware dengan kesehatan mental orang-orang terdekat kita. Nah, depresi salah satunya memang bisa mengarah ke bunuh diri. Kecemasan juga bisa mengarah ke bunuh diri. Trauma juga bisa mengarah ke sana. Jadi cukup banyak. Nah, memang hari-hari ini akan baik kalau kita itu ya nggak usah belajar psikologi formal gitu ya. Tapi kita tuh kayak educated tentang sebenarnya yang disebut mental yang tidak sehat tuh contohnya apa gitu. Misalnya kalau hari ini kita topik bicara depresi, nanti another topik mungkin yang lain lagi. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri. Sama halnya lah kayak kita sekarang kan ngerti kalau orang kena COVID itu ciri-cirinya ini, kalau orang kena cancer ciri-cirinya ini. Sama toh kita bisa belajar itu tanpa harus menjadi dokter. Benar. Nah, saya pikir kesehatan mental tuh juga perlu orang educated. Nah, kalau udah curiga nih kayaknya pasangan gua, anak gua, nah konsul lah ke profesional untuk ya syukur-syukur jawabannya enggak kan. Kan gitu. Jangan pernah malu buat konsultasi sih ya. Benar. Karena budaya Indonesia menurutku kalau kita ke psikolog kayaknya kesannya tuh udah mentalnya udah rusak gitu. Suka bilang gini, emang gue gila? Iya benar. Beda kalau misalnya mungkin di luar sana, oh ya udah ke psikolog adalah hal yang biasa gitu ya. Iya, hari-hari ini di Indonesia memang sedang diusahakan untuk mengedukasi masyarakat karena kita mewarisi budaya yang menganggap gangguan mental itu memalukan. Padahal kalau hasil-hasil riset gitu ya dari kedokteran, dari psikologi, saya pun belajar untuk begini ya, gangguan mental sama gangguan fisik itu kan ya sama aja gitu. Kita semua punya peluang loh untuk gak terganggu mentalnya gitu. Dan harus diperbaiki gitu ya. Benar gitu. Jadi ya mengubah warisan mindset ya, tabu, memalukan. Sering kalau orang kita bilang kalau ada keluarganya yang kena gangguan mental berarti ini pola asuhnya nggak bener nih gitu ya. Berarti ini orang tua didiknya nggak bener. Nah itu yang mungkin kita berusaha harus ubah sih. Nggak selalu karena orang tua, nggak selalu karena gitu loh. Kalau sering dibully kira-kira bisa Oh depresi iya. gak Bu? Ya, jadi kalau statistik depresi pada remaja salah satu penyebabnya selain ketidakdekatan relasi dengan orang tua juga karena mengalami bullying. Makanya kan kenapa bullying itu kita benar-benar edukasi supaya orang nggak anggap sepele gitu ya. Soalnya kenapa? Bullying itu kan harga dirinya direndahkan toh. Iya. Ya, Dan anak-anak sekarang kalau ngebully di cyber itu ya bisa gini loh. I think you just need to kill yourself deh gitu. You are so ugly gitu. Itu kalau baca tuh yang saya coba pikir ya, mereka pas nulis tuh pasti nggak maksud sebenarnya. Mungkin nggak seriously, iya, you know, like sebegitunya gitu. Tapi yang baca, Ditanggapin dengan serius. oh ya aku memang jelek ya, buat apa gua hidup gitu. Apalagi di masa remaja kan, yang rentan soal pengakuan gitu kan. Pendapat orang teh penting gitu. Bu, apakah benar kalau dengan menyampaikan keinginan ingin bunuh diri terus-menerus, maka akan menyebabkan ingin melakukannya? Gini situasinya, kalau orang sudah jadi kita belajar ya dari beberapa orang yang mengalami depresi berkepanjangan. Dan kalau teman-teman dengar, Bapak Ibu mungkin dengar, belum terjadi di Indonesia, tapi 2 atau 3 tahun lalu di Amerika, at least ada 2 nama pendeta loh, yang masih sangat muda, usia 30-an, yang cinta Tuhan, yang juga melayani, tetapi kemudian end up dengan bunuh diri. Ya, ada dua young pastor, dan dua-duanya menariknya gini, dua-duanya itu struggling dengan depression sudah bertahun-tahun. Jadi mungkin yang diberitakan di news itu hanya suicide-nya ya. Tapi kalau mau cek, sebenarnya kedua-duanya sudah berpuluh tahun sejak usia remaja gitu, struggling dengan yang namanya depression. Mereka juga sudah seeking help. Bahkan mereka membuka unit pelayanan di gerejanya tentang mental health. Jadi udah sampai segitu. Tapi by the end of the day, ketika kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ini memang gini, perilaku bunuh diri itu impulsif. Jadi gini, ada momen di mana kayaknya itu yang paling masuk akal, and then I do it gitu. Jadi yang memang kita harus hati-hati.
once orang sudah pernah berpikir bunuh diri, apalagi sudah pernah merencanakan, yang kita harus hati-hati itu menjagai supaya tidak ada possibility untuk dia melakukan. Misalnya kalau di luar negeri ya, kalau orang sudah punya pikiran bunuh diri, jangan ada pistol di rumah, misalnya begitu. Jadi mengurangi peluang. Kalau di Indonesia misalnya sudah beberapa kali mau bunuh diri, ya mungkin benda-benda tajam di sekitarnya itu jangan ada kalau dia belum stabil. Karena begini, kalau kita bicara spesifik pada depresi. Depresi itu memang bisa, bahasa gampangnya kambuh. Jadi misalnya kita pernah kena episode depression gitu ya di usia remaja. Nah, biasanya peluang untuk nanti di fase kehidupan dia selanjutnya ketika ada masalah besar, itu bisa terjadi lagi. Kepikiran lagi ya. Mekanisme mentalnya itu bisa muncul lagi gitu untuk depresif. Saya misalnya punya ada kemarin dengar testimoni dari teman ya. Dia pernah depresi di usia remaja. Nah, pandemi ini dia comes up lagi dengan depresi karena ada beberapa masalah. Biasanya terjadi kalau ada stresor ya. Jadi ada masalah hidup lah. Mau masalah pekerjaan, mau masalah relasi. Nah, itu comes up lagi. Nah, berpikir bunuh diri itu kalau sudah pernah terpikir ya bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak. Tapi mungkin kata kunci yang saya ingin tekankan adalah akhirnya orang melakukan bunuh diri itu memang impulsif ya. Impulsif itu tanpa pikir panjang. Nah itu yang berarti kan kalau kita pengennya kan gini, gimana ya Bu caranya supaya saya tahu ini serius apa enggak? Nggak ada cara. We never know ini bakal serius apa enggak tuh we never know. Makanya kalau saya sekarang lebih pikir gini, kalau kita punya saudara, punya teman yang sudah pernah ngomong soal suicide, dampingi dia gitu, bantu dia, jangan pernah anggap remeh. Saya sering dengar orang kita tuh bilangnya gini, ini mah caper gitu ya, ini mah lebay gitu. Saya pikir Mbok, kita nanti menyesal tuh malah lebih gak enak ya. Lebih baik dicegah dulu ya, diperhatikan. Lebih baik dicegah, jadi dicari tahu sebetulnya. Karena begini loh prinsipnya, orang yang satisfied ya dengan hidupnya. Satisfied dengan hidup tuh kan gak berarti hidup gak ada masalah ya. Iya. Tapi kayak dia masih oke dengan hidupnya, itu ya gak akan berpikir bunuh diri gitu loh. Tapi kalau orang punya isu dengan hidupnya, bisa jadi bunuh diri kepikiran. Nah berarti yang perlu kita bantu apa? Isu di hidupnya ini loh apa? Masalah apa? Mungkin masalah merasa tidak dikasihi, masalah prestasi, masalah ekonomi, kan ya banyak toh. Jadi membantu, menurut saya tuh membantunya jangan nunggu udah mau ngomong bunuh diri lah gitu. Kalau sebelumnya ya. Ya, jadi sikapnya kita tuh gini loh, peka lah. Kalau orang punya masalah tuh ya sebisa kita bantu gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke jangan nunggu parah dulu gitulah gitu. Oke. Aku pengen cerita sih. Jadi gini, dulu aku pas zaman masih sekolah ya, aku pernah punya temen nih. Jadi temanku ini pernah lumayan dekat lah relasiku sama dia, lumayan dekat, dan dia pernah cerita dia pernah mau coba bunuh diri 3 kali bahkan, tapi semuanya gagal. Minum Baygon udah dicoba, terus dia juga udah sampai motong nadinya juga gagal gitu, sampai akhirnya orang tuanya minta tolong ke saya karena kita cukup dekat. Dia minta tolong, coba minta tolong dong, kamu deketin anak saya, bawa ke gereja gitu dia bilang. Dan setelah aku korek-korek temanku ini, dan ternyata adalah faktor dari keluarga ekonomi gitu. Nah yang pengen aku tanyain lagi nih, akhir-akhir ini kan banyak banget kasus remaja bunuh diri nih ya. Aku lebih spesifik ke remaja nih sekarang. Gimana dan mengapa hal itu tuh bisa terjadi gitu loh buat anak-anak remaja, selain tadi kalau kata kakak kan mengenai depresi-depresi gitu. Oke, mungkin saya tarik jawabannya, pertanyaannya gini, jadi kok orang bisa sampai bunuh diri itu bagaimana gitu ya. Karena sebenarnya mau usia remaja mau usia tua tuh kurang lebih kita bisa petakan penyebabnya tuh sama. Jadi gini, satu yang perlu disadari, ini kalau saya menyampaikan tolong jangan dianggap salah. Mau tidak mau kita harus akui gangguan mental itu menurun secara genetik. Nah ini kan agak-agak, dulu kita mungkin sering dengar ya orang tua kita bilang kalau mau menikah tuh bobot bibit bebet gitu ya. Nah, kalau dibilang salah banget ya enggak.
Tapi saya mau juga argue begini, sama halnya penyakit fisik juga ada peta di genetik kan. Misal ibu dan oma saya diabetik, maka saya tahu saya punya peluang diabetik. Cuman kan orang itu kalau terkait penyakit fisik nggak apa-apa ya. Kayak cancer kan juga dibilang ada peluang loh. Kalau misalnya your parents ada cancer maka kamu punya peluang. Tapi sekarang kita kalau bilang kesehatan mental gitu kan kita agak-agak gitu ya. Oh bisa ada gitu ya. Nah, tapi faktanya ya. Saya pun punya tante yang juga setelah sekarang saya ngerti sebenarnya sebelum dia pass away itu dia depresif 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur di dalam keluarga kita itu pasti ada genetiknya. Mostly ada, mau turunan kesekian itu ada gitu. Ya kalau kita bicara di konteks iman sih ya itulah akibat dosa ya. Bisa turunan ya. Jadi I think maksud saya mengutarakan ini supaya kita mulai lebih gini loh. Semua orang tuh possible mengalami gangguan kesehatan mental, itu satu. Jadi ini agak mundur ya sebelum ke bunuh diri. Ingat setiap kita punya kerentanan untuk bisa terganggu mentalnya, itu satu. Kedua ada faktor, ini sekarang banyak dibicarain di kedokteran juga. Ada faktor biologis. Yang paling sering dibicarakan, hormon yang membuat kita tetap fit dan sehat dan happy itu kan serotonin, dopamin. Nah kalau orang depresi terus sampai kemudian memutuskan bunuh diri, biasanya kadar serotonin, happy hormone ini very low. Nah makanya kenapa sekarang banyak orang bilang toh healthy living ya, makan yang bergizi, olahraga. Why? Olahraga itu meningkatkan serotonin, dopamin, jadi hormon-hormon bagus itu meningkat. Sementara kalau kita banyak kerjaan stres, hormon stres yang meningkat, jadi harus di reduce. Jadi ada aspek tubuh biologis, makanya saya ingat dulu kita sekolah kan belajar itu ya, mens sana in corpore sano, itu teh benar gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenapa? Metabolisme hormonal tubuh kita itu mempengaruhi mood. Bener nggak? Kalau kita yang cewek tuh tahu banget tuh kalau misalnya premenstrual atau lagi hamil itu hormonnya kacau. Nah mungkin pernah ngalamin ya istri hamil. Sering Bu. Itu jadi gini, hormon itu mempengaruhi mood tuh benar gitu. Jadi itu dari aspek fisik. Nah setelah itu kepribadian. Nah jadi orang-orang ada yang kepribadian tertentu tuh gampang stres. Gitu atau gampang depresi. Nah misalnya kalau kita belajar kepribadian minimal lah ya saya kasih yang simpel. Ada tipe A, tipe B. Tipe A tuh orang yang tight ya, orang yang kayak harus on time, scheduling and everything. Biasanya nanti mereka jatuhnya ke anxious, worry gitu. Kalau tipe B yang lebih slow, happy go lucky, depresif arahnya. Jadi kalau kehidupan nggak seperti yang dia mau, dia depres akhirnya gitu. So setiap bayangkan tadi genetik ada, biologis ada, lalu tipe kepribadian kita juga ada. Itu menjadi faktor yang disebut predisposisi, jadi faktor yang mengawali. Nah, jadi dari situ ya argumen saya, kita semua punya peluang loh untuk jatuh di gangguan mental. Tetapi biasanya ada pemicu. Nah ini loh, pemicunya ini. Pemicunya biasanya masalah hidup sih. Jadi tekanan-tekanan karena ekonomi, karena relasi. Ya intinya permasalahan hidup lah. Seputar segitu aja ya Bu. Permasalahan hidup. Lalu itu memunculkan gangguan mental kita menjadi tidak stabil gitu ya. Nah terus kita lihat. Tapi Bu ada kok orang ngalamin masalah hidup baik-baik saja. Coba lihat dia punya faktor protektif. Apa faktor protektif? Keluarga yang suportif, ada orang mengasihi dia, komunitas gitu ya. gereja yang mendukung, dia masih mendengar firman Tuhan. Nah itu protective factors actually gitu. Tapi menjadi kalau balik ke remaja, bayangan ya, kalau dia tadi sudah punya predisposisi lalu ada masalah hidup, dibully, hubungan sama orang tua nggak bagus, pacaran ditolak, gitu-gitulah ya kalau masalah remaja, diejek, terus dia nggak punya protective factors. Make sense nggak kemudian milih jadi bunuh diri? Dia nggak punya, misalnya dia nggak tahu kebenaran firman, dia nggak tahu ada Tuhan, dia nggak punya temen yang ngertiin dia nggak punya orang tua yang bisa sayang dia gitu ya. Ya make sense kan? Kemudian dia merasa nggak ada harapan. Berarti faktor keluarga tuh penting banget buat anak-anak remaja. Keluarga dan komunitas, yes. Karena kenapa saya bilang keluarga dan komunitas? Fakta di lapangan nggak semua keluarga bisa ideal lah, kita tahu itu.
Itu pun juga kalau mau diruntut lagi ya, bukan semata-mata salah orang tuanya. Orang tuanya kan juga cetakan dari orang tua sebelumnya lagi gitulah. Jadi kalau saya di lapangan harus faktanya memang nggak semua ideal. Makanya beruntungnya adalah kalau kita bicara manusia, masih ada pertolongan di luar keluarga yang sebenarnya bisa disupport. Ya dalam hal ini komunitas gitu. Penting ya komunitas ya Bu ya. Ya. Tapi komunitas itu harus komunitas yang positif ya. Exactly. Dalam lingkungan gereja. Ya, yang saling nilai-nilainya membangun imannya ya. positif. Begitu. Karena sekarang muncul komunitas dunia maya yang juga nggak jelas kan. Iya Nah, betul. Dan itu. anak-anak remaja sekarang tuh lebih ke gadget. Ya. Dan kalau pertemanannya sekarang salah, ya itu akan mempengaruhi banget ya Betul. buat lingkungan hidupnya gitu. Aku pengen nanya lagi nih Kak, kita perlu was-was nggak mengenai hal ini? Ya jelas perlu, cuma gimana tanggapan? Sikapnya gitu iya, ya. Betul. Menurut saya begini, waspada kali ya. Iya, Waspada lebih tuh jadi aware, tidak menganggap remeh gitu. Karena statistiknya kalau untuk remaja di Indonesia ya, saya carikan data WHO itu survei di Indonesia tahun 2015, 5 tahun lalu, 5% dari remaja di Indonesia itu berpikir bunuh diri. Kalau sekarang jumlah remaja di Indonesia itu 23 juta. 5%-nya itu kan berarti 230.000 kali 5, 1 jutaan lah. 1 jutaan remaja itu berpikir bunuh diri. 1 juta kalau dikumpulin di mana ya, GBK ya. Aku tuh coba bayangkan loh, gitu, itu banyak sebanyak itu gitu loh, 5%. Misalnya kita punya komunitas di gereja kita remajanya 1.000, 5%-nya berapa? Itu thinking about suicide. Lalu punya ide suicide sudah bikin rencana 6%, lalu mencoba 4%. Nah jadi itu kan ada di sekitar kita gitu, dan bahkan WHO juga mencanangkan di dunia bunuh diri itu pembunuh ketiga untuk usia remaja selain kecelakaan gitu. Jadi memang ini real ya. Jadi ini struggle real. Nah kalau ditanya kita harus bagaimana? Konkret deh. Menurut saya gini, satu, sikap kita itu jangan lagi judgement. Jadi kita harus mulai sudah tinggalkan yang gini, ala cemen gitu aja. Gitu loh. Hindari ya Bu ya. Kalau dalam konteks gereja, oh berarti kurang beriman, kurang berdoa. Loh ya bukan gitu juga gitu loh. Bisa iya, bisa enggak, tapi jangan belum ngerti situasinya terus langsung dibilang dijudge gitu. Itu satu. Jadi kata kuncinya empati ya. Coba lihat dulu kehidupan dari sudut pandang dia. Gitu. Nah, untuk bisa berempati, pesan saya jangan pakai ukuran kita. Ini kita yang usia-usia kita tuh sering tergoda tuh, Ko Robert. Ya zaman gua, zaman itu tuh. Saya juga selalu kasih rem, jangan, itu artinya kita nggak empati sih. Kita lebih kayak, lu segitu aja gitu. Itu satu. Lalu dua, seperti yang kita lakukan sekarang, membuka ruang-ruang diskusi sehingga bunuh diri, depresi, kecemasan itu tidak jadi hal yang tabu. Sebenarnya sesuatu dianggap tabu karena nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diedukasi, gitu. Orang punya pikirannya sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya dua hal itu minimal yang bisa kita lakukan secara sebagai masyarakat ya, P. Nah kalau secara individual ada keluargamu atau orang terdekatmu yang menunjukkan gangguan kesehatan mental, ya satu, temani mereka, berempati dengan mereka, dan kalau memang perlu ya bawa ke profesional, itu maksud saya. Jadi mulai coba mindsetnya ya ke psikolog, ke psikiater tuh ya sama aja kayak ke dokter gitu loh. Gak usah malu ya Bu ya. Gak usah malu. Dan itu artinya kita juga jangan bikin orang malu gitu kan. Kita juga jangan ke psikolog, terus pandangan kita. Kadang tuh kita gak ngomong ke Robert, tapi mata kita. Saya sampai mikir ya, orang ya kalau misalnya kalau P dengar aku misalnya kena cancer atau apa, kamu pasti simpati toh sama aku. Iya. Tapi coba kalau aku bilang, P, aku kok mulai berhalusinasi. Nah, pandanganmu ke aku gimana? Wah ini kenapa? Nah, gitu loh. Kok jadi takut gitu, bukan nemenin malah jadi berusaha malah menutup diri gitu. Banyak Takut. yang seperti itu. Ya kita itu kayaknya masyarakat kita perlu berubah di area itu sih gitu. Supaya membantu orang-orang yang mentalnya terganggu nggak malu gitu loh untuk cari bantuan. Gitu, Ko Robert. Ya. Bu,
Yes. bagaimana sih cara membimbing anak-anak remaja ya supaya tidak memiliki atau rasa keinginan untuk bunuh diri. Cara-caranya itu seperti apa, Bu? Satu, kalau kita kepengen anak-anak muda kita tidak mengakhiri hidupnya, berarti kan kita bantu dia untuk melihat bahwa hidup ini ada harapan. Bahwa hidup ini layak dijalani. Bahwa dirimu berharga untuk menjalani. Itu prinsip utama ya, bahwa nanti cara turunannya bagaimana sih bisa banyak. Jadi satu ini yang coba kita breakdown satu-satu. Buat anak-anak remaja kita orang dewasa nih harus bisa mengirim pesan bahwa kita mencintai mereka apa adanya. Mencintai orangnya itu loh, pakai cinta tak bersyarat, seperti Tuhan mencintai kita gitu ya. Tanpa syarat ya. Tanpa syarat gitu. Bahwa setelah itu ada perilakunya yang kurang berkenan. Nah, anak-anak perlu bisa menangkap pesan gini loh. Kamunya saya cintai nak, tapi perilakumu yang ini, yuk kita cari supaya bisa berubah karena perilaku ini tidak baik. Jadi memisahkan antara orang dan perilakunya. Ini diomongin gampang, dilakukan nggak gampang. Benar, karena by nature kita itu melekatkan antara orang dan perilakunya. Gitu. Cuman kan kalau dalam iman Kristen, saya tuh kalau sudah begini paling gampang mengakses kepada iman kita gitu ya. Ya Yesus Kristus mati buat kita di kayu salib sebelum kita itu bener loh. Gitu loh. Jadi pakai standar itu. Kayaknya kalau pakai standar manusia nggak kena soalnya. Sulit banget kalau standar manusia itu akan nggak sampai segitu. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Tapi kita bersyukur kita dikasihi oleh Tuhan yang sudah membuktikan dengan mengasihi kita apa adanya. Jadi mari kita mencoba menggunakan standar itu kepada anak-anak, kepada pasangan gitu ya, kepada siapapun manusia lain di sekitar kita. Itu satu poin. Nah, kedua, jangan merendahkan harga diri orang ya. Itu. Soalnya bunuh diri itu kan karena dia menganggap tidak berharga. Nah, konkretnya tidak merendahkan harga diri orang adalah jangan memberi label. Kamu memang bodoh, kamu gak berguna. Apalagi yang sadis-sadis gitu. Kamu apa ya? Jadi beban. Jadi beban, benar. Beban. Karena salah satu yang bikin orang mau bunuh diri itu karena dia merasa dia jadi beban buat orang. Buat apa saya hidup kalau saya jadi beban buat orang? Nah itu. Buat apa dilahirin gitu? Banyak Exactly. anak-anak bilang kayak gitu sih. Exactly. Buat apa lahirin gitu kalau misalnya jadi beban gitu? Ya. Terus nanti anak ada yang bilang gini, saya ingat tuh salah satu klien saya kan gak pernah minta dilahirin ya Bu. Iya, betul. Makanya saya suka bilang sama orang tua, Bapak Ibu dulu yang merencanakan melahirkan anak itu siapa? Anaknya mah gak minta. Menjadi konsekuensi logis kalau Anda memutuskan menjadi orang tua adalah ya hidupi konsekuensi itu gitu kan. Ya karena benar, banyak orang tua yang bilang apa ya, lu mah jadi beban gitu ya misalnya gitu. Anak jadi mentalnya jadi drop ya Bu ya. Betul. Jadi Bikin mama pusing kayak gitu. Nah. Sepele kelihatannya tapi cukup mendalam buat anak-anak ya kadang kayak gitu. tergantung tipe kepribadian anaknya itu Iya. loh. Kalau anaknya tipenya seriusan semua ditanggapi itu kan masuk. Tapi ada anak yang bandel sih gitu kayak ya makanya saya bilang itu agak tergantung situasi. Tapi mbok ya sebaiknya kita enggak lah gitu. Mulut kita ini loh jangan merendahkan harga diri orang. Tapi kalau misalnya orang bikin salah gimana Bu? Mari kita koreksi, kita bahas perilaku salahnya di mana. Gitu. Ngobrol ya Bu ya dari hati ke hati. Perilakunya apa tapi jangan dilabel gitu. Misalnya anak kita sering telat bangun. Nah, Anda punya dua pilihan. Membahas, Kak Ci gitu misalnya. Ini bangun kamu telat terus kita jadi telat gini. Bahas perilakunya. Beda dengan begini, kamu mah memang pemalas. Beda ngerti ya? Beda kan? Pesannya sama. Tapi cara mengantarkannya itu loh beda. Ditangkap sama anak juga beda. Mesti pinter-pinter ya Berarti kita ya. Ya. sebelum ceplas-ceplos mau ngomongin apa gitu dipikir dulu nih ini bener Ya, enggak gitu ya. ya disampaikan. Makanya hari-hari ini banyak kita suka kasih seminar-seminar tentang teknik berkomunikasi orang tua anak. Sampai ke situ. Jadi Iya bener. kadang-kadang sebelum orang tua anak pasangan. Karena kadang-kadang ya praktek kita tuh sebetulnya sama pasangan dulu gitu. Ya Jadi gitulah. contoh ya. Kata-kata yang baik. Sebenarnya firman Tuhan ada ya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Perkatakanlah semua itu kan gitu.
Dan itu benar kan berarti? Karena kata-kata kita punya power terhadap harga diri orang. Jadi dikasihi, dianggap berharga, lalu terakhir bantu dia untuk menemukan hidup itu mau ngapain, tujuan hidup. Orang gak akan bunuh diri kalau dia punya tujuan hidup. Itu aja, dikasihi, berharga, gitu ya, dihargai, dikasihi, dihargai, punya tujuan. 3 poin itu dulu ya yang pertama ya. Bantu dia punya tujuan. Oke, thank you Kak Pinkan. Menarik sekali pembahasan kita hari ini ya. Mungkin Kak Pinkan boleh rangkum sedikit apa yang kita bicarakan gitu hari ini. Ya, oke. Bapak Ibu, pemirsa semua. Jadi hari ini kita mulai mendiskusikan soal apa itu depresi, lalu kaitannya dengan bunuh diri. Nah, yang mungkin kita bisa petik pelajarannya adalah mari kita lebih peka dengan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Salah satunya kalau depresi, kalau dia udah kelihatan sedihnya, low moodnya berkepanjangan gitu ya, malas ngapa-ngapain lebih dari 2 minggu, yuk segera cari bantuan gitu. Jangan tunggu sampai lama, sampai nanti berkepanjangan pengen bunuh diri, lebih baik dari awal cari bantuan. Jangan malu, karena kesehatan mental, gangguan mental itu bisa dialami oleh semua orang. Dan yang terakhir tadi kita konklusi sebetulnya yang kita bisa lakukan adalah kasihi orang lain, hargai orang lain, buat agar hidup orang lain tuh layak dijalani. Jadi saya kira itu yang kita perlu lakukan dan kita juga buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Oke, thank you Kak untuk hari ini udah Thank you. banyak sharing. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk program Bincang-Bincang hari ini. Semoga program hari ini cukup memberkati kita semua dengan topik mengenai depresi supaya kita lebih aware lagi mengenai keadaan sekitar dan lingkungan terutama untuk anak-anak remaja kita. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe di channel YouTube GSKI Gajah Mada ini dan kita berjumpa lagi dalam program Bincang-Bincang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.